Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa jami'il ulama'il amilin, khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah, thumma ila al-alim al-alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari, nafa'allahu bihim lana wa liwalidina wa li jami' masyayikhina wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa amatina, wa ila jami'i tulab alladzina yata'allamuna al-ilma fi ma'hadina, khususan ila Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi syalila lana wal umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyubatul khamisatuh wa thalathun. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syubatul khamisatu wa thalathun. Adapun cabang ke-35, hifdzul farji ialah menjaga farji, menjaga kemaluan. Amma dari apa? Nahallahu, yang Allah mencegah, anhu darinya. Minaz zina, berupa zina atau pendahuluannya. Jadi biasanya zina itu ada pendahuluannya. Maka dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maksudnya jangan melakukan pendahuluan zina. Apa pendahuluan zina? Pertama dengan melihat, kemudian memfikirkan, kemudian ada hasrat untuk bertemu. Jadi yang dilarang oleh Allah bukan hanya zinanya, tapi pendahuluannya. Wal liwati, dan liwat, sodom. Wal musahaqati, dan cinta sesama perempuan, terlarang. Wal mufakhadhatih, dan cinta sesama laki-laki, tidak boleh cinta sesama laki-laki. Kalau timbul hasrat, dijaga dengan puasa. Atau jangan sering-sering melihat laki-laki yang dicintai, agar tidak tambah cinta.
Falliwatuh, maka adapun liwat. Liwat itu apa? Idkhaludz dzakari, ialah memasukkan zakar fid duburi, di dalam dubur, lubang belakang. Wal musahaqati, adapun musahaqah, apa yang dimaksud musahaqah? Antaf'ala, ialah perempuan melakukan almar'atu, siapa perempuan, ma'amithliha, bersama sejenisnya, fi farjiha, di dalam farjinya, sama-sama perempuan. Wal mufakhadatu, adapun muhafadzah, mufakhadah, bukan muhafadzah ya, mufakhadah, hiya mufakhadah ayyaf'ala, ialah melakukan ar-rajulu, siapa laki-laki, ma'amithlihi, beserta sejenisnya, fil fakhdi, di paha. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا, dan nanti kalau tadarus di rumah jangan kayak setoran di pondok ya. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Tartil bacanya ya kalau tadarus ya. Wala taqrabu, janganlah kalian mendekati az-zina, zina. Zinal aini an-nadhuru, zinanya mata melihat. Zinatul yadi al-batshuh, zinanya tangan menonjos temannya, menerkam temannya. Zinatur rijlih al-masyuh ila ma nahallahu anhu, zinanya kaki adalah melangkah menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Zinatul udhudi as-sam'u ila ma nahallahu anhu, zinanya telinga ialah mendengarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap satu zina itu membuat titik dalam hati, membuat gelap dalam hati satu titik. Kalau selalu berzina, itu hatinya menjadi gelap, susah dikasih tahu. Cara mengkilatkan hati bagaimana? Bagaimana dalam hadis? Cara mengkilatkan hati, zikrul maut, ingat mati dan membaca Al-Quran. Termasuk membaca Al-Quran adalah mendengarkan pengajian-pengajian tentang Al-Quran. Wala taqrabu, dan janganlah dekati az-zina, zina. Innahu, sesungguhnya zina, kana ada zina, fahishatan, ialah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya apanya jalan. Kalau pengen ke surga, janganlah melewati jalan neraka. Keinginan surga, tapi yang dilakukan adalah perilaku neraka, maka tidak akan sampai pada tujuan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, atatuna adh-dhukrana minal alamin. Atatuna, apakah kalian akan mendatangi, menggauli maksudnya, adz-dzukrana, sesama laki-laki, minal alamin, dari seluruh alam. Ini tentang Nabi Lut yang para lelakinya mencintai para pemuda. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin
nisa bal antum qaumun musrifun. A'innakum, apakah sungguh kalian, la ta'tuna, sungguh ialah sungguh akan mendatangi, ar-rijalah sesama laki-laki, syahwatan dengan syahwat, min dunin nisa dengan meninggalkan para perempuan. Bal, tetapi antum, adapun kalian, qaumun ialah kaum, musrifun yang melampaui batas. Batasan laki-laki harus mencintai perempuan. Kalau mencintai sesama laki-laki itu namanya melampaui batas. Waqala, dan berfirman, waqala, dan bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, ialah tidak mengharap malu, minal haq, dari kebenaran. Jadi Allah tidak malu menjelaskan tentang kebenaran. La ta'tu, janganlah kalian datangi, an-nisa, perempuan-perempuan, fi adbarihinna, walaupun istrinya, fi adbarihinna, lewat dubur-dubur mereka. Jadi tidak boleh lewat belakang, harus lewat. Ai innallaha, maksudnya sesungguhnya Allah, la ya'muru, kalau rame LGBT siap-siap rame banjir. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru, ialah tidak memerintahkan Allah, bil istihya, untuk memaksakan malu, min bayanil haq, dari menjelaskan yang hak. Faqaulun nadhim, maka sungguh perkataan nazim, taghnam, lafaz taghnam bitakdiril mubtada, dengan mengira-ngira mubtada, wa huwa, adapun taghnam, fi maudhi'i jazmin, ialah di tempat jazm, jawabul amri, ialah jawab amar, wal makna, adapun artinya, idza hafiztah, apabila kamu menjaga, lisanakah, lisan kalian. Jadi yang harus dijaga itu dua, lisan dan kemaluan. Salamatul insan fi hifdil lisan, keselamatan seseorang itu apabila pandai menjaga lisannya. Wa farjakah, dan farji kalian, fa antah, maka adapun kalian, tahsuluh, ialah meraih kalian, ar-ribhah, keberuntungan, fid daril akhirah, di rumah akhirat. Keberuntungan tidaklah diraih sementara di dunia, tapi keberuntungan yang hakiki ialah apabila dinyatakan selamat di akhirat. Kalau sudah dinyatakan oleh para malaikat, wahai kalian, udkhulu al-jannah, masuklah surga, baru itu keberuntungan yang hakiki. Addil amanata la tuqatil muslima, wahdhar ta'aman thumma ma laka tuhramu. Ini Gus Ghafur Maimun membacanya tuhramu. Adil, tunaikan, laksanakan, al-amanatah, amanah, la tuqatil, jangan bunuh, musliman, orang muslim, wahdhar, dan hati-hatilah, ta'aman, pada makanan,
Thumma malak, kemudian jagalah harta kalian. Tuhramu, maka kalian dimuliakan. Zakarah, menyebut an-nadhimu, siapa nadhim, fi hadzal baiti, di dalam bait ini, arba'ah syu'abin, 4 cabang. Fayuqalu, maka dikatakan, ala nadhmi ma sabaqah, atas urutan apa sabaqah yang lewat apa ma. Wa syu'batu sadisatu wa thalathun, adapun cabang ke-36, adaul amanatih, ialah memberikan amanah, ila mustahiqiha, kepada yang berhak. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, ialah memerintahkan kalian, an tu'addul, agar kalian menyerahkan, al amanati, amanah-amanah, ila ahliha, kepada yang berhak. Amanah itu apa? Menjaga hal-hal yang diterima oleh kita, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan amanah kepada yang ahli. Ya. Solawat, mimpin solawat yang disuruh semisal saya, ya gak bisa lagu. Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, gitu saja. Kalau yang pengen lagu-lagu, kasihkan ke Ustadz Ainun, ke Abim, ke Awab. Irsyad bisa salawat juga? Masih latihan? Tidak boleh dikasihkan ke Rafi semisal. Rafi bagian apa? Hah? Apa itu namanya? Tarbuka atau yang lain? Atau dikasihkan ke Fatih, ya, bisa juga sholawat, bisa tarbuka. Kasihkan kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya, rusak, ya. Rusak. Kasihkan kepada ahlinya. Oh, ini ahli ini, kasih ini. Waqalah, dan bersabdah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, adapun 3. Man, ialah adapun man, kunnah, ialah yang ada apa 3, fihi, ialah di dalam man, awahidatin, atau satu saja, minhunnah, dari 3, falyatazawwad, maka sungguh hendaklah dia menikah, minal huril ain, dari bidadari yang cantik, yang enak dipandang, haitsu sya'ah, sekiranya dia berkehendak. Kalau kita melakukan 3 hal ini, kalian boleh memilih bidadari nanti di surga. Cari siapa perempuan-perempuan yang cantik. Tapi syaratnya 3 hal ini dilakukan. Rajulun, satu laki-laki, uktuminah, yang dia dipercaya, ala amanatin, atas amanah, fa'addaha, kemudian dia melaksanakan amanah itu, makhafatallahi azza wajal, karena takut Allah azza wajal. Jadi kalau dikasih amanah, laksanakan sebaik-baiknya karena takut Allah. Bukan hanya karena takut yang lain, tapi karena takut Allah. Ini nanti kalau bisa seperti ini,
disuruh milih bidadari. Ayo pilih yang mana? Semuanya cantik-cantik, enak dipandang. Karena cantik itu adalah perempuan-perempuan yang apabila kita lihat menyenangkan hati. Jadi perempuan yang baik itu apa? Idza dadzarta ilaiha sarratkah, apabila kamu melihatnya hatimu adem. Itu bidadari. Kalau di dunia kadang ada perempuan yang sifatnya hari ini seperti bidadari, besoknya seperti mak lampir. Berarti hari ini mendapat pahala karena bersyukur, besok dapat pahala karena bersabar. Jadi semuanya berpahala. Santai saja. Enggak usah diambil pusing. Kalau dikasih harta kayak kemarin, dapat hadiah bersyukur. Yang tidak dapat berarti sama-sama berpahala. Warajulun, dan laki-laki, khalla yang dia membebaskan an qatilihi, dari yang membunuh. Jadi memaafkan itu karakter ahli surga. Jadi ada temannya kena nendang kepala kita, maafkan ya, gak apa-apa, saya maafkan. Ditendang lagi, maafkan lagi. Ya sudah, saya maafkan. Ditendang lagi, langsung dibalas dor. Ini kalau diulang-ulang nih payah ini. Tapi biasanya kalau dimaafkan terus, nanti yang suka membuli itu sadar diri. Tapi kalau membalas dengan tujuan agar sadar, tapi tidak boleh melampaui kalau tendangannya kekuatan 70 kilo, jangan ditendang kekuatan 90 kilo, jangan. Maksimal sama-sama 70. Kalian ditendang dengan kecepatan jadi balasannya harus itu maksimal, enggak apa-apa. Tapi sabar lebih baik. Wa antasbiru khairul lakum, sabar lebih baik. Wa rajulun, dan laki-laki atau seseorang, qaraah yang dia membaca fi duburih kulli sholatin, di belakang setiap solat, maksudnya setelah selesai solat, qul huwallahu ahad, maksudnya sampai selesai, ihda asara 11 marratan, 11 kali. Jadi setelah selesai solat baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau sendirian ya. Kalau berjamaah 3 kali cukup. Karena kalau sendirian bebas berlama-lama. Kalau berjamaah yang satunya pengen ada acara ini, nanti terbebani. Jadi kalau berjamaah zikirnya jangan lama-lama. Tapi kalau sendirian sepuas-puasnya. Sama ketika sholat, jangan berlama-lama kalau berjamaah. Tapi kalau sendirian 1 jam gak apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam itu kalau sujud kadang sampai bengkak lututnya. Sayyidah Aisyah, karena malam-malam ya, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kamu kan sudah dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholatnya sampai berlama-lama seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abadan syakura. Saya ingin memberikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada temannya yang rajin sholat, mungkin itu pengen bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan atau yang lain. Rawa meriwayatkan pada hadis Ibnu Asakir. Siapa Ibnu Asakir? Wa makna hadal hadis, adapun makna hadis ini, idza jatama'ah, apabila berkumpul, salasu khisalin, apa 5 hal, fi syakhsin, di dalam seseorang, au khoslatun wahidah, atau satu hal, faqat saja, falyatazawwad, maka hendaklah dia menikah, minal hur, dari bidadari, ma siapa, aradah yang dia ingin, minal adadi, dari jumlah. Jadi menikah dengan bidadari jumlahnya berapa saja. Kalau di dunia kan maksimal 4, tapi kalau di akhirat sepuasnya. Tapi harus menikah kalau di dunia, ya. Kalau belum nikah haram. Khaslatun, satu, adapun satu yang boleh menikah dengan bidadari, rajulun, ialah seseorang, uktuminah, yang diberi kepercayaan dia, ala amanatin, atas amanah, fa'addaha, kemudian dia melaksanakannya, makhafata iqabillah, karena takut siksa Allah, in, apabila huwa, adapun dia, khana, ialah dia berkhianat, fiha, di dalam amanah. Ada seseorang mampir rumah kalian, nitipkan barang. Kalau tidak diperintahkan untuk dilihat atau dipegang, jangan dipegang, taruh saja. Jangan dilihat-lihat atau yang lain. Amanah. Kalian juga diberikan amanah kesehatan untuk dijaga, digunakan semesti. Wa khaslatun, dan satu hal, rajulun, laki-laki, adapun satu hal, rajulun, ia laki-laki, afa, yang dia memaafkan, an qatilihi, dari orang yang membunuhnya, qabla mautihi, sebelum dia mati, au afa, atau dia memaafkan, an qatilihi, dari yang, an qatilih muwarrithihi, ini salah ketik ya, an qatilih muwarrithihi, dari yang membunuh pewarisnya. Ada seseorang yang membunuh keluarga kalian, sikap kalian bagaimana? Maafkan, tapi yang membunuh harus membayar denda banyak, ratusan juta. Wa khaslatun, dan satu hal, rajulun, ialah seseorang, wa rajulun, adapun satu hal, rajulun, ialah seseorang, qaraah, yang dia membaca, as-somadiyah, surat as-somadiyah. Apa surat as-somadiyah? Allahu Samad, yaitu surah Al-Ikhlas, bi kamaliha, dengan sempurnanya Somadiyah, ihda asyarah, 11 marratan, pengulangan, ba'da kulli maktubatin, setiap selesai salat maktubah, membaca Al-Ikhlas 11 kali. Kalau sebelum tidur baca 3 kali Al-Ikhlas, baca 3 kali Al-Falaq, baca 3 kali An-Nas, ditiup setiap 3 kali, ditiup tangannya, kemudian diusap-usapkan. Insya Allah selamat di waktu tidur sampai terbangun lagi. Wa syu'batuh as-sabi'atu wa thalathun, adapun cabang ke-37,
tarku qatli muslimin ialah meninggalkan membunuh adamin, anak Adam. Yang penting manusia. Kalau ayam gak apa-apa, buat ayam geprek gak apa-apa, dibunuh dulu. Bahkan kalau tidak dibunuh gak boleh, disembelih sesuai aturannya. Muslimin yang muslim. Jadi carok itu haram karena membunuh anak Adam, tidak boleh carok. Ya. Saya juga orang Madura, tapi saya takut carok dan juga dilarang oleh agama. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. Waman adapun man yaqtul ialah yang membunuh siapa man mukminan orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja fajazauhu maka adapun balasan baginya jahannam ialah neraka jahannam. Jadi orang yang carok, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Al-qatil wal maqtul finnar, sabda Nabi. Orang yang carok, yang saling membunuh, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh pantas di neraka, wa kaifal maqtul, bagaimana kalau yang terbunuh? Seandainya yang terbunuh ini hidup, dia pasti akan membunuh orang yang masih hidup. Artinya sama-sama ada niatan untuk saling membunuh. Maka jaga tangan kita, amanah dari Allah, tangan untuk berzikir, tangan untuk bekerja, tangan untuk menyayangi orang lain, tangan untuk hal-hal yang baik, untuk makan. Jaga amanah ini jangan sampai melukai orang muslim yang balasannya neraka. Sama dengan menjaga lisan, jangan sampai menyakiti hati orang Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَلَا تَقْتُلُوا, janganlah kalian membunuh an-nafsah, jiwa, allati yang haramallah, yang Allah haramkan, illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa alasan yang benar membunuh? Saya boleh membunuh Zidane, ya boleh, dengan catatan alasannya benar. Zidane membunuh keluarga saya, itu namanya kisos. Tapi yang membunuh tidak boleh saya sendiri, pakai jasa algojo, ya, iya, boleh. Selain itu tidak Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamul kabairi, adapun dosa yang paling besar, indallah, di sisi Allah, qatlun nafsi, ialah menghilangkan nyawa. Yang menghidupkan siapa? Allah. Allah menghidupkan manusia, sama kalian dibunuh dengan sia-sia. Seandainya dia tidak terbunuh, bisa jadi dia menyembah Allah dan lain sebagainya. Maka dosa yang besar adalah Faman, maka adapun man, qatalah ialah yang membunuh siapa man, nafsahu, dirinya, bunuh diri, bisikinin, dengan pisau, la tazaluh, selalu, al malaikatu, siapa malaikat, tat anahu, ialah, ini artinya bisa mencerca. Saya lihat di kamus.
to'anah, mencacah, menikam. Malaikat menikamnya bitil kasikin dengan pisau itu fi audiyati jahannam, di jurang jahannam. Nanti kalau kalian bunuh diri, naudzubillah min dzalik, dengan pisau, nanti kalian masuk neraka, kemudian sama malaikat dicerca kayak motong ayam itu. Cer. Gimana rasanya? Yang dicincang itu, yang ditikam itu badan kalian ini sudah, badan aslinya ini. Coba kalian ambil pisau, kemudian lengannya ditikam sendiri. Tidak usah banyak 50 kali saja. Bagaimana sakitnya? Itu kalian kalau bunuh diri nanti di akhirat digitukan terus oleh para malaikat. Jadi tidak ada masalah bagi orang muslim, baik ekonomi atau yang lain, itu bukan sumber masalah. Itu adalah pengurangan dosa. Selama kalian Islam kok ada masalah, itu pengurangan dosa. Karena kita terlalu banyak dosa. Syukuri, berarti Allah sayang. Itu bukan masalah. Jangan sampai bunuh diri gara-gara ekonomi atau yang lain. Bisa pergi kepada saudaranya atau yang lain. Pokoknya harus bahagia meskipun tidak memiliki apa-apa. Yang penting memiliki Allah dan Rasulnya, yaitu memiliki keimanan. Itu sudah cukup, harus bahagia. Toh walaupun banyak harta, ketika mati hanyalah membawa kain kafan semata, tidak bawa apa-apa. Jangan bersaing masalah harta. Berarti kalau bersaing masalah harta, bersaing mengumpulkan apa-apa yang akan kita tinggalkan. Ya. Ada HP-nya temannya bagus, bersaing, saling bagus. Berarti bersaing apa-apa yang mau ditinggalkan, itu kan aneh. Ayo kita ngumpulkan apa-apa yang akan kita tinggalkan, itu kan aneh. Jahlun murakkabun nih. Kebodohan yang tersusun. Jangan sampai bersaing masalah harta. Jangan sampai pusing masalah harta. Kalau pusing masalah harta, berarti kalian bukan kekasih Allah. Karena kekasih Allah tidak pernah pusing masalah harta. Ciri-ciri kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah adalah tidak pernah pusing masalah harta. Lapar itu sudah biasa. Bahkan kalau kita selalu kenyang, kita akan memiliki banyak penyakit. Kita harus lapar satu hari, kenyang satu hari. Bahkan Rasulullah pernah lapar 3 hari. Siapa yang lebih sering lapar daripada Rasulullah? Jadi lapar itu biasa. Makanya dianjurkan berpuasa. Jadi kalau lapar alhamdulillah. Kalau kenyang juga alhamdulillah. Tidak usah diambil pusing. Yang penting keimanan kita tetap dalam dada. Jangan sampai bunuh diri. Kalau bunuh diri itu siapa? Jahlun murakkabun, kebodohan yang tersusun. Di dunia tersiksa, di akhirat dicobak-cabik oleh malaikat Allah. Wa in alqa, apabila dia melemparkan nafsahu, dirinya, mimmakanin, dari satu tempat, loncat dari gedung 3, gedung 4, loncat dari lantai 3, lantai 4, lantai 5, semisal, hatta yamutah, sampai dia mati. La tazaluh, senantiasa al malaikatuh, para malaikat, tulkihi, melemparnya, min syahikin, dari tempat tinggi, ila wadin, ke jurang finnar, di neraka. Jadi nanti kalau kalian bunuh diri, lompat gedung sampai mati, nanti di akhirat kalian dibuat permainan oleh para malaikat.
Ayo sia dilempar, ceplung. Diambil lagi, dilempar lagi, plung. Ya tidak sebagaimana kalian lompat ke sungai. Ya. Dilempar sakitnya bagaimana? Coba kalian nanti tes. Dari lantai 1 loncat. Kalau sakit, kalian seperti itulah nanti kalian dilempar-lemparkan oleh para malaikat. Jangan sampai bunuh diri. Dulu di masa paceklik, di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, masyarakatnya mencuri karena lapar. Kemudian mau dipotong tangan, dilarang oleh malaikat. Ya, dilarang oleh Sayyidina Umar. Jangan potong orang ini. Orang ini mencuri karena masanya masa paceklik. Memang masa kebutuhan. Yang dimarahi oleh Sayyidina Umar adalah orang-orang kaya. Kenapa di saat masa-masa seperti itu tidak berbagi harta? Dari kisah ini, semisal ada orang mencuri, kok ketika ditelusuri memang tidak punya apa-apa pun, mencari pekerjaan tidak bisa sama sekali. Dia mau minta-minta malu, maka tidak boleh diberi hukuman potong tangan. Tapi diberi makan. Ya, diberi makan karena memang situasinya. Jadi lebih baik mencuri kalau dilihat dari kisah ini daripada bunuh diri. Nanti mencuri kemudian diganti minta maaf. Lebih baik begitu daripada bunuh diri. Yang penting jangan sampai bunuh diri. Kalau tidak punya uang datang ke saya. Ya, jangan sampai bunuh diri. Nanti saya carikan pinjaman juga. Atau kalau ada saya berikan. Seadanya. Hidup untuk kebersamaan, bukan diri sendiri. Wa in allaqah, apabila dia menggantung nafsahu dirinya bihabalin dengan tali, famatah kemudian dia isdat, la yabrahu maka dia selalu mu'allaqon, ialah ini khabarnya la yabrahu, mu'allaqon ialah tergantung fi judhu'in di batang minan nar, min narin dari neraka. Tergantung terus, tercekek terus. Coba kalian pegang lehernya, kemudian cekek yang keras. Kalian merasakan seperti itu terus-menerusan ketika mati bunuh diri dengan bergantung. Kalian pegang tenggorokannya, ditekan yang sakitnya seperti itu terus, nggak bisa nafas. Maka jangan sampai menggantungkan diri. Wa in qatalah, sebenarnya kalau orang Islam itu kompak, tidak ada yang sampai bunuh diri. Ada seorang pemuda alumni Gontor. Dia setiap harinya berapa ton beras yang dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di Papua, di orang-orang pedalaman, sehingga mereka bisa makan. Jadi khudz min amwalihim, perintah Allah itu mengambil. Orang-orang yang kaya itu harus ditodong sebenarnya. Khudz min amwalihim, ambillah harta-harta orang kaya, kemudian kumpulkan, dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu tugas siapa? Pemerintah. Kalau kalian jangan, nanti ada orang kaya masuk rumahnya, hei keluarkan hartanya. Jangan. Kalian bukan siapa-siapa.
kecuali saudaranya sendiri. Mbak, Mas, Paman, kalau punya banyak harta, saya minta. Untuk apa, Nak? Kalian sudah kenyang sekarang? Iya, Nak. Sudah makan tadi? Ada lebihnya. Uangnya ada lebihnya. Saya minta mau dibagikan. Bukan untuk diri sendiri. Untuk orang-orang miskin. Seperti itu Islam. Jadi Islam itu enak, santai. Santai bukan tidak mengerjakan apa-apa. Tenang, Islam itu tenang. Bukan bersaing seperti di Jepang. Di Jepang itu sekarang persaingan ketat. Saling kaya-kaya, berlomba-lomba saking kaya, sehingga takut mempunyai banyak keluarga. Maka banyak rumah yang kosong. Bersaing harta, takut tidak banyak hartanya. Sehingga masyarakat Jepang sekarang berkurang sedikit tambah sedikit. Enaknya orang Indonesia ke sana. Jadi rumah-rumah yang kosong karena orang Indonesia banyak anaknya, banyak keluarganya, ke sana menempati. Nanti orang Indonesia semua di sana. Enak ya. Karena Islam yang dipraktekkan, ya. Kalau orang Islam itu tidak bersaing masalah harta, yang penting kenyang, yang penting bisa ibadah, yang penting bisa bahagia, cukup. Jadi bertambah terus orang Islam. Alhamdulillah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena orang Islam yakin kita akan diberi rizki 10 anak yang kita lahirkan, Allah lah yang akan memberi rizki. Mereka tidak memakan rizki kita, memakan rizki Allah. Jadi nyaman terus. Makanya orang-orang Madura itu anaknya banyak-banyak ya. Karena dalam hatinya keislamannya besar. Perlu dicontoh. Kalau caroknya jangan dicontoh. Kalau banyak anaknya dicontoh. Semoga bisa ditakdirkan banyak anak. Wa in qatalah, apabila dia membunuh ghairahu, orang lain, bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar, la tazalu, senantiasa al malaikatuh, malaikat, tadbahuhu, ialah menyembelihnya, bisikinin, dengan pisau, minar, dari neraka. Jadi kalau kita membunuh orang lain, malaikat akan apa bahasanya itu, memotong leher kita, senantiasa dipotong terus. Terputus kembali lagi, dipotong lagi, terputus. Ngeri. Wahakada, dan begitulah. Fal jazauh, maka adapun amal, maka adapun balasan, min jinsin amal, ialah sejenis dengan perbuatannya. Kalau kalian rajin sujud, maka nanti kalian akan sering bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian senang siasa joget-jogetan, nanti matinya dalam keadaan joget-jogetan. Jadi mati itu sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Kalau kalian rajin ngaji, insya Allah mati dalam keadaan mengaji. Kalau kalian sering nonton hal-hal yang buruk, insya Allah mati dalam keadaan nonton hal-hal yang buruk. Aktivitas kalian itulah nanti kalian mati sebagaimana aktivitas kalian. Ada penari, pejoget dangdut, pakai ular itu, dia mati dalam keadaan di atas pentas joget dengan ularnya. Ya. Yang sering-sering di depan laptop bisa jadi mati di depan laptop. Banyak itu kenalan saya itu mati di depan laptop karena terlalu sering di depan laptop. Naudzubillah. Enak di depan Al-Quran atau di depan temannya.
Wa syubatu athaminatu wa thalathun, adapun cabang ke-38. Al-ihtirazu ialah hati-hati fil akli wa syurbi, fil akli di dalam makan, atau fil uklih di dalam makan, wa syurbih dan minum, anil harami dari perkara haram. Jangan sampai makanan kita haram. An Abi Bakrin, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qala, berkata Abu Bakar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluh, tidak masuk, al jannatah, ke surga, jasadun, jasad, ghudiyah, yang dikenyangkan, biharamin, dengan perkara haram. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Abu Ya'la, siapa Imam Abu Ya'la, wairuhu, dan lainnya. Tidak akan masuk surga tubuh yang dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. La yadkhulul jannah jasadun ghuddiya biharam. Tambihun, peringatan yang bagi seharusnya, lil abdih, bagi hamba, idza akalah, apabila dia makan, inda ahadin, di rumah seseorang, min ikhwanihi, di rumah teman-temannya. Jadi kalau silaturahim ke rumah temannya, disuruh makan, itu namanya menghormati tuan rumah. Dan biasanya kalau makan bareng itu bahagi, ya. Jadi kalau kalian namu disuruh makan, meskipun kenyang, sedikit aja gak apa-apa. Kalau bisa yang lahap. Nanti ketika temannya silaturahim ke rumah kalian, diusahakan dikasih makan. Dan sebagai tamu makan harus lahap. Seneng tuan rumah. Jangan sampai tidak makan kalau disuguhi makan. Apalagi karena sombong, malu, gak boleh. Kita itu sama dengan saudara kita, gak apa yang harus malu. Makan di rumah saudara. Jadi kalau silaturahim dikasih makan, harus makan yang lahap. Kemudian kalau kita didatangi oleh teman kita suguhkan makanan seadanya, jangan dipaksakan. Ya. Nanti kalau kita memaksakan dengan lauk-lauk pauk yang mewah, kasihan nanti kalau kita ke rumah teman, mereka akan memaksakan diri untuk memberikan lauk-lauk yang mewah. Sederhana saja, seadanya makanan sehari-hari. Ya kalau ada tambahan yang bagus ditambah. Jangan sampai terlalu mewah. Kasihan nanti kalau kita ke rumah mereka akan terpaksa untuk melakukan hal-hal yang mewah di luar batas kemampuan mereka. Hidup itu harus apa adanya. Jangan dipaksa-paksakan. Kalau kita makan di rumah saudara, ayyakulah, hendaklah dia mengucapkan, ba'dal farau, setelah selesai, minal akli. Tapi kalau bertamu, diusahakan membawa sesuatu. Minal akli, tahadau tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Islam adalah cinta. Kalau masih belum mencintai saudaranya, melihat saudaranya, kalau masih belum ada rasa cinta, imannya belum sempurna. Jadi kalau bisa menyayangi saudaranya sama dengan menyayangi diri sendiri, berarti itu imannya kuat. Minal akli, dari makan, apa istakmalahu, yang meneladani padanya Asy-Syaikh Afdaluddin. Siapa Syekh Afdaluddin Al-Azhari? Wa adapun kalau kita makan di rumah teman,
baca doa ini, Allahumma ya Allah, in kana apabila ada hadza ta'amu makanan ini, fawassi halalan ialah halal, fawassi maka luaskanlah, ala sabihi atas pemiliknya, wajzihi dan balaslah dia khairan yang lebih baik. Wa in kana apabila ada makanan ini haraman ialah haram, au syubhatan atau syubhat tidak jelas, faufir maka ampunilah, li diriku, walahu dan dirinya, wa ardih dan berilah keridhaan, anni untukku, ashabat tabiat siapa orang-orang yang menuntut, yaumal qiyamah di hari kiamat, birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling memberi rahmat. Jadi kalau habis makan di rumah teman, baca doa ini, ya Allah, kalau makanan ini halal, semoga ditambah keberkahannya, semoga diberi balasan yang lebih baik. Kalau haram atau subhat, semoga saya diampuni dan dia juga diampuni, dan semoga nanti di akhirat kalau ada yang menuntut, rela, ya. Jadi semua dosa itu diampuni kecuali tanggungan kepada sesama, ya Allah. Wayam bagi dan seharusnya, lahu baginya, aidon juga, ayyakulah hendak berkata, idza du'iyah apabila dipanggil, ila ta'amin untuk makanan, diundang untuk bukber, semisal makan-makan, yasukuh yang dia ragu, fi hillihi di dalam kehalalannya, mengatakan atau membaca ma apa, istakmalahu yang mencontohkan padanya, Asy-Syaikh Sya'rani, siapa Syekh Sya'rani, wa huwa adapun ma. Jadi kalau kita diundang untuk makan-makan tapi kita ragu apakah ini halal atau tidak, maka hendaklah membaca doa ini. Kalau gak salah ingat, saya itu pernah mendapatkan cerita ada seorang wali, kekasih Allah pastinya ini, kalau makan perkara halal, haram, terlanjur masuk, dia muntah. Jadi kalau haram yang kena makan, dia muntah. Kalau kita kan bukan, muntah itu bukan karena perkara haram, karena terlalu kenyang. Ya baca doa ini, mungkin ketika makan perkara haram bisa muntah. Alladzi yang itu yang saya diundang ilahi padanya. Fa illam tahmini apabila engkau tidak menjagaku, minhu dari makanan ini, fala tada'hu maka jangan biarkan makanan itu yukimuh ngendap fi batni di dalam perutku, termuntahkan. Wa in ja'altahu apabila engkau menjadikannya yukimuh ngendap fi batni di dalam perutku, fahmini maka jagalah diriku, minal uquih dari terjerumus, fil ma'asi dalam kemaksiatan-maksiatan. Jadi orang yang suka melakukan maksiat itu karena makanannya tidak jelas halal dan haram. Kalau ada orang selalu melakukan maksiat, berarti makanannya itu tumbuh dari makanan haram. Ya. Makanya hati-hatilah dalam hal makanan.
untuk menghindari kemaksiatan. Allati yang tansya'u yang tumbuh apa maksiat, minhu dari perkara haram, adatan kebiasaannya. Fa illam tahmini apabila engkau tidak menjagaku, minal wuku'ih dari terjerumus, fil ma'asi dalam kemaksiatan, faqbal maka terimalah istighfari permohonan ampunku, wa ardi dan ridolah berilah keridoan, anni daripadaku, ashabat tabiat siapa pemilik makanan itu. Fa illam takbal apabila engkau tidak menerima istighfari permintaan ampunku, walam tardahum dan walam turdihim dan engkau tidak memberikan keridhaan pada mereka, anni dariku, fasabbirni maka berilah kekuatan sabar padaku, alal adzabih atas menerima siksa, ya arhamar rahimin. Hakada begitulah fi syarhi wasiyati Syekh Kamil dalam penjelasan wasiatnya Syekh Kamil Ibrahim Al-Mutabwali. Kalau nama itu sulit biasanya. Jadi terakhir inilah doa apabila diundang sedangkan makanannya belum jelas haram atau halal. Ya Allah, apabila makanan ini haram, segera takdirkan untuk dimuntahkan. Apabila tidak bisa dimuntahkan, jangan sampai makanan ini mendorong saya untuk melakukan maksiat. Apabila sudah terlanjur melakukan maksiat, ampunilah saya ya Allah, dan berilah keridhaan orang-orang yang memilikinya. Apabila engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka berilah kami kesabaran untuk menerima siksa. Kalau kita tambah, ya Allah, jangan sampai saya siksa dengan sebab makanan haram ini. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.